Di kejauhan sana teman-teman, coba dilihat yo. Nah, itu seperti ada suatu makhluk yang mengintip begitu yo. Nah, seperti induk sama anaknya. Loh, itu loh. Loh. Kayak harimau. Rumput-rumput yang tumbuh itu seperti bulunya. Wih. Itu malah ada warna-warna yang lorek-lorek yo. Loh. Nah, seperti ini ya. Ini banyak apa namanya? Cangkang-cangkang kerang. Nah, ini kita dapatkan cangkang kerang yang cantik yo. Iki loh. Cantik rek. Wih. Dan ini juga recommended sekali bagi teman-teman yang ingin datang ke sini. Dicek saja di Google Map Pantai Serawu Pacitan ya. Dan ini merupakan Pantai Serawu yang nomor 2. Jadi Pantai Serawu itu ada 2. Yang pertama itu di sebelah timur dan ini yang di sebelah barat. Ada batu-batu karang dengan bentuk-bentuk aneh di bawah sana yo. Bening, bener-bener bening. Wih. Nah, ini saya dapatkan batu-batu yang mirip begitu dengan kepala makhluk mitologi ya. Wih, kayak gitu. Masya Allah, dengan tebing-tebing yang menjulang tinggi, itu semakin memperindah dari panorama Pantai Serawu. Ini di Pacitan dulurku, bukan di luar negeri ya. Ini di Pacitan, sangat luar biasa. Wih. Dan di situ juga saya mendapatkan bentuk wajah dengan ada lubang di tengahnya. Nah, ini mirip semar ini. Ini mirip semar kira. Loh, kayak gitu teman-teman. Jadi mirip dengan wajah semar. Loh, ini loh. Ini merupakan tebing begitu, batu karang ya, yang menjorok ke dalam seperti itu. Tapi wajah ataupun bentuknya itu loh seperti wajah yang sangat ngeri gitu ya. Ada semacam bentuk gigi juga. Dan kalau di kejauhan sana itu ada bentuk-bentuk seperti kepala-kepala ular ya. Nah, sepertinya kalau dilihat dari atas tebing, keberadaan dari pantai ini itu sangat indah sekali. Saya coba untuk naik ya. Naik melihat dari atas. Nah, seperti ini keadaannya. Wih. Tapi memang karena ya pantai lah, sampah itu pasti ada. Ini cukup banyak sekali kami dapatkan sampah. Ternyata ada tumbuhan juga yo. Ini adalah tumbuhan air. Saya kurang tahu apakah ini kategori rumput laut atau apa yo. Warnanya agak kecoklatan, agak kemerah gitu ya. Loh. Kayak gitu. Wih. Apik rek. Wih. Bening dan bersih. Jadi kondisi di Pantai Serawu ya. Ini Pantai Serawu. Jadi kondisi Pantai Serawu yang saya lihat saat ini itu berbeda karena Pantai Serawu itu kan ada 2, yang di bagian timur dan di bagian barat. Kalau di bagian timur itu agak banyak sampah-sampah teman-teman. Tapi kalau di sini itu bersih, loh bersih. Wih, masya Allah, seperti ini yo. Dan di kejauhan sana sudah Samudra Hindia ya. Jadi Pacitan itu adalah terletak di barat daya
Provinsi Jawa Timur. Nah, kalau dilihat di peta, teman-teman bisa lihat di peta Pacitan begitu. Maka dia berada di paling ujung di Provinsi Jawa Timur. Jadi berada di barat daya dari Provinsi Jawa Timur, perbatasan antara Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Loh, semakin siang ombaknya semakin besar, teman-teman. Semakin besar. Dan ini batu-batu karangnya kayak berlubang-lubang gitu ya. Wih. Tapi saya tidak mendapatkan nelayan yo. Apa gak berani atau bukan musimnya cari ikan yo? Karena memang nelayan juga ada musim-musim juga. Kalau ikan sepi yo, dia gak mungkin berlayar. Kalau rame dia pasti berlayar. Dan perbedaan antara laut utara dengan laut selatan itu dari ombaknya, teman-teman. Kalau laut selatan itu ombaknya itu besar sampai ketinggian 4-5 meter ya. Apalagi kalau musim angin itu bahkan bisa lebih. Kalau laut utara itu tidak begitu besar dan dilarang berenang ataupun mencoba untuk menjeburkan diri karena memang ombaknya cukup besar, nanti malah ketarik oleh ombak sehingga akan ketarik terus ke laut lepas begitu. Masya Allah. Wih, 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 wih. Wih, wih, wih. Dan anehnya ya, dari bentuk batu yang berlubang ini ada sesuatu yang berkaitan dengan beberapa mistis ya. Jadi lubang ini katanya itu adalah lubang untuk menuju ke suatu istana goib. Nah, gak tahu apa istana Nyi Roro Kidul, saya kurang tahu, tapi ada beberapa sumber folklore yang menyatakan bahwa di lubang inilah kalau dilihat di secara sudut astralnya begitu, itu adalah lubang goib untuk menuju ke istana goib, teman-teman. Nah, saya melihat sesuatu keunikan di sini. Ini ada batu yang seakan-akan ada suatu sosok yang muncul dari dalam tanah. Loh, ini loh. Ini. Jadi kalau dilihat itu batu ini seperti ular yang muncul dari dalam tanah. Loh, ini loh. Masya Allah. Apalagi kalau dilihat dari secara kejauhan ya. Jadi kelihatan sekali, semakin jelas begitu bahwa ada sosok yang muncul dari dalam tanah. Loh, itu loh. Wih, Masya Allah, sangat luar biasa yo. Kalau dilihat dari sini, saya bisa melihat bagaimana terjangan-terjangan ombak yang super dahsyat ya. Nah, saya mencoba untuk mendekat sedikit saja ya. Saya tidak jauh-jauh ke dalam, teman-teman, karena cukup berbahaya, ini licin. Terjangan ombaknya. Masya Allah. Wih, kan, nyampe sini. Wih. Ternyata ini cukup berbahaya. Loh, tiba-tiba ini keadaannya memang seperti surut yo. Tapi tiba-tiba itu ombaknya ternyata nyampe sini. Saya coba untuk ke sini melihat. Wih, ya Allah. Jadi ini lubang ini terbentuk dari alam yang kemungkinan dulu itu tidak berlubang seperti ini ya, karena memang gerusan itu terjangan ombak yang semakin lama itu akan semakin menggerus batu-batu tebing ini sehingga dia berlubang dan ada sebagian yang runtuh begitu. Nah, seperti yang di depan kita ini kan hasil dari runtuhan tebing, teman-teman. Loh, jadi ini adalah tebing yang runtuh. Wih. Jadi di kejauhan sana itu saya melihat air yang cukup bening begitu ya, dengan ombak yang cukup besar terhempas begitu. Loh, seperti ini. Loh. Hampir nyampe itu. Loh. Allah. Wih,
apakah betul ya apa yang dikatakan oleh beberapa orang bahwa lubang ini merupakan sebuah pintu gaib untuk menuju ke istana gaib ya, mungkin istana Nyi Roro Kidul mungkin ya.